BBM Magetan, Wadi Kabupaten dan juga Wadi Kota, Bapak Kasatgas dan kita yang sudah kami sampaikan, kita akan rilis ungkap kasus dari unit testing terkait tindak pidana yang berkaitan dengan kami sampaikan, dan tentunya nanti akan perlu beliau Bapak Kasatgas menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Hormati Bapak Kepala Kantor BPM Madiun Kota, Kabupaten, serta Magetan, rekan-rekan media. Pada hari ini kami akan melaksanakan press conference terkait perkara pemalsuan akta otentik dan atau penipuan. Jadi pasal yang diterapkan oleh penyidik ada dua pasal, pasal 264 ayat 2 dan pasal 378 KUHP. Rekan-rekan sekalian, kronologis daripada kejadian pemalsuan akta otentik ini dan penipuan ini berawal pada tanggal 23 Agustus 2023 dari salah satu pelaku inisial R ini mencari informasi ke masyarakat yang ada di Madiun. Apakah di sana ada tanah yang dijual? Kemudian inisial R ini mendapatkan informasi ada tanah yang dijual dan dia bertemu dengan salah satu makelar yang minta pada makelar supaya disiapkan fotokopi sertifikat, disiapkan fotokopi sertifikat yang asli tentunya, kemudian KTP yang asli dan kartu keluarga yang asli. 3 surat ini diminta secara sengaja, alasan daripada pelaku R ini untuk melakukan pengecekan di BPN apakah sertifikat tersebut bermasalah atau tidak. Akhirnya dari pelaku sudah berhasil dikuasai, kemudian di-scan. Setelah di-scan, pelaku ini mengirimkan hasil scan ke notaris dan ke BPN. Memang dicek oleh BPN, di sana tidak ada masalah karena sebenarnya di scan itu adalah sertifikat yang asli. Nah, kami selaku penyidik bekerja sama dengan BPN untuk melakukan pengungkapan ini, apakah sertifikat yang diajukan oleh pelaku ini asli. Memang yang pertama asli. Kemudian rekan-rekan dari pelaku setelah berhasil menguasai 3 dokumen tadi, pelaku segera mencari pelaku yang lain untuk membagi peran. 2 orang sebagai suami istri yang seakan-akan sebagai pemilik tanah, 1 orang inisial R ini juga sebagai keponakan daripada pemilik tanah. Pelaku sudah berhasil mengajak 3 orang yang lain, sehingga ada 5 orang. Nah, ini terjadi transaksi. Diajaklah ke korban. Korban ini penjualnya, ini pemiliknya. Dari korban menunjuklah 1 orang notaris untuk melakukan akte jual. Dibuatlah akte jual. Di situ ada transaksi kurang lebih tawar-menawar 2 miliar. Padahal harga yang sebenarnya tanah itu lebih dari 5 miliar. Terjadi kesepakatan antara pihak korban, tentunya korban ini yang pelaku, antara korban dengan pelaku. Terjadi tawar-menawar 1,5 miliar. Nah, dari pihak penjual, saya ulangi, dari pihak pembeli akhirnya sepakat. Dia oke, dijual 1,5 miliar. Kemudian dilakukanlah pembayaran. Dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali. Yang pertama 200, yang kedua 300, yang ketiga 250 juta. Jadi total 750 juta yang dikuasai oleh pelaku. Sertifikat yang asli, saya ulangi, sertifikat yang palsu oleh pelaku ini dipesankan melalui media sosial. Mohon maaf, tidak saya sebutkan karena kami belum melakukan pengungkapan secara tuntas. Ini di luar kota yang ada di Indonesia, dia pesan sertifikat kemudian dikirimlah ke pelaku, kemudian dibawalah ke notaris. Sampai ke notaris, sertifikat yang di-scan pertama itu yang asli, yang dibawa yang kedua pada saat transaksi jual beli itu yang palsu. Oleh
notaris atau PPAT dibawalah ke BPN. Dan BPN menjelaskan bahwa ini adalah palsu. Kami bekerjasama dengan BPN mendapatkan surat keterangan bahwa sertifikat yang dilakukan pengecekan oleh PPAT ini adalah palsu. Kami tim daripada penyidik Resmob ini segera melakukan pengungkapan terhadap pelaku. Pelaku berhasil berkumpul di suatu tempat di notaris. Nah, kita berhasil mengamankan seluruh pelaku. Nah, rekan-rekan sekalian, ini pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau pasal 378 KUHP. Adapun ancaman hukuman terkait dengan pemalsuan atau autentik ini maksimal 8 tahun dan penipuan maksimal 4 tahun. Jadi rekan-rekan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah melakukan pemalsuan terhadap akta otentik berupa sertifikat. Setelah pelaku berhasil menguasai uang 200 juta, kemudian 300 juta, 200 juta, itu langsung dibagi-bagi sesuai dengan perannya masing-masing. Baik sebagai pemilik tanah atau dia otaknya. Nah, ini otaknya juga ada di sini. Yang palsu itu seperti apa? Bagaimana? Yang palsu Sertifikat. Nah, ini sertifikat seperti ini yang tadi ditunjukkan oleh rekan-rekan dari BPN. Karena surat ini adalah produk daripada BPN, maka yang berhak menyatakan bahwa surat ini asli atau tidak itu adalah BPN, bukan internal kepolisian. Sangat lagi kan? Seperti biasanya kita untuk mendapatkan apakah surat ini asli atau palsu, kita mengarahnya ke laboratorium forensik. Tapi itu hanya terkait dengan tanda tangan, terkait dengan stempel dan isi. Tapi khusus untuk sertifikat SHM yang punya hak untuk menerbitkan apakah ini asli atau tidak, palsu atau tidak, ini adalah dari pihak BPN. BPN tidak mengatakan bahwa ini palsu, tapi ini bukan produk daripada BPN. Yang artinya di situ adalah palsu, bukan produk dari. Semua Pak? Semua itu maksudnya sobat. Enggak apa-apa, dijelaskan. Saya dan teman. Teman siapa? Atas nama. Ini sebelah Pak. Iya. Terus apa lagi? Iya berdua. Terus selain kamu melakukan kejahatan sekarang ini, mungkin sudah pernah melakukan ke sebelumnya yang lain. Maksudnya gini, kalau kamu melakukan hanya sekali ini saja, ini kamu kan profesional banget ya dalam hal ini. Berarti kemungkinan sebelumnya pernah melakukan. Kalau sebelumnya pernah melakukan, kita enak proses itu lebih mudah. Berapa kali melakukan hal itu? Baru ini Pak, belum. Baru sekali ini. Terungkapnya baru sekali ini ya. Jadi nanti kalau terungkap lagi, kamu akan proses lagi, tidak dijadikan lagi. Ya. Baru ini Pak melakukan. Baru kali ini. Terus uang hasil kejahatan ini yang membagikan siapa? Dibagi bersama Pak. Yang terima uang dari korban? Saya dan teman saya. Apa? Rizky? Iya. Terus yang bagi, oh ini si J, ini si AW. Yang bagi itu? Saya Pak sama bersama. Bersama-sama ya, dibagi ya. Itu rekan-rekan. bagian paling banyak sendiri kan? Ya. Bagian paling banyak sendiri kan? Kapan? Ayam. Iya. Hah? Iya. Iya. 120 juta. Tapi Pak. Untuk lokasi tanah di mana, Dan? Bagaimana? Lokasi ini di mana itu? Lokasi tanah ada di Madiun. Ya, kami nggak bisa menyebutkan secara detail rekan-rekan karena ada pelaku lain yang harus kami pelaku melakukan kejahatan pemalsuan autentik dengan cara dia pesan kepada pihak lain, ke orang lain dengan harga kurang lebih 15 juta satu sertifikat. Setelah dia berhasil, dia baru nyari korban, siapakah pelaku korban yang akan melakukan pembelian. Yang dipalsukan ini apa nih? Sertifikat yang dipalsu itu pertama sertifikat, yang kedua ini KTP daripada pemilik tanah,
yang kedua kartu keluarga pemilik tanah. Jadi KTP ini palsu semua. Yang asli pertama itu dikembalikan ke pemilik apa? Enggak, yang asli tidak pernah keluar, Tidak pernah keluar. tetap ada di pemilik atas nama. Dan ini sindikat gitu nah. Ya ini kemungkinan sindikat atau mungkin ya bahasa kasarnya mafia tanah mungkin ya. Tapi kita masih teliti karena yang berhak menentukan apakah dia mafia tanah atau bukan nanti itu tim terdiri dari kepolisian, kemudian dari BPN dan dari rekan kejaksaan mungkin ya. Itu kita tentukan bahwa ini kategori mafia tanah. Terungkapnya ini seperti apa nanti? Ini terungkap karena yang bersangkutan ini memasukkan sertifikat ke notaris, kemudian dari korban juga komplain kepada notaris, akhirnya lapor pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian bekerjasama dengan BPN. Kita tanpa ada keterangan dari BPN apakah ini produk BPN atau bukan, kita tidak berani melakukan pengungkapan. Karena BPN mengatakan bahwa ini adalah bukan produk BPN, kami segera melakukan pengungkapan. Uang yang sudah diserahkan berapa dan? Bagaimana? Nilai uang. Nilai uang. Total 750 juta. Dan oleh pelaku dipergunakan belanja, pembelian pun ada yang secara tunai masih ada, juga 1 unit sepeda motor. BP sudah kita sita dari mas-mas sebelah. Kalau nilai jual beli semuanya? Kalau tanah itu nilai tanah kurang lebih 5 miliar. Nilai tanahnya kurang lebih. Dan barang bukti sertifikat ada berapa yang ditemukan ya? Yang disita oleh penyidik seluruhnya ada 6. Seluruhnya diduga palsu. Ini kita sita dari karena masuk di BPN, sudah dimasukkan, kita sita dari BPN. Pelaku sendiri tangkap di mana kan? Di sini ya, di area Magetan. Rumah masing-masing gitu? Bukan di jalan. Jadi kelima terang ini punya peran masing-masing dan Ya, masing-masing punya peran yang seakan-akan sebagai pemilik, seakan-akan sebagai ponakan, seakan-akan dua sama yang lain. Dan Tapi mereka semua kan profesionalnya belajar dari mana? Dari internet atau dari kamu belajar dari mana? Kau punya otak kayak gini nih ya? Belajar dari internet. Jadi internet kan ono mudaratnya juga. Mudaratnya pasti melakukan kejahatan. pekerjaan pelaku apa? Bagaimana? Pekerjaan pelaku Kalau pelaku semuanya tidak swasta. perkara tanah ini yang masuk kepolisian berapa? Kalau kasus tanah terkait dengan pemalsuan ini masih 1 ya. Coba nanti setelah kita melakukan press conference, mungkin ada korban lain, nanti silakan lapor pada pihak kepolisian dan kami akan tindak lanjuti. Data spasial dan tekstual yang sertifikat dipegang oleh masyarakat dengan yang ada data di kantor pertanahan. Ternyata itu menunjukkan ada ketidaksamaan yang mengindikasikan bahwa itu bukan merupakan produk dari kantor pertanahan. Seperti itu. Seperti apa Pak contohnya Pak? Ya, data-datanya itu seperti tanda tangan, penulisan, pengisian, itu semua menunjukkan ada perbedaan yang tidak sama. Seperti itu Pak. jadi bisa dipastikan barang bukti ini palsu semua nih. Terindikasi karena kita belum melihat data asli sertifikatnya itu dengan yang palsu seperti itu. Pak, sekalian memberikan pencerahan ke masyarakat Pak. Masyarakat mungkin khawatir sertifikatnya palsu itu mungkin bisa Jadi harapan kami begini dari BPN, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak dengan sengaja atau sengaja menyerahkan fotokopi sertifikat kepada siapapun yang tidak bertanggung jawab, termasuk data-data kependudukan, kartu keluarga, karena dari data fotokopi tersebut itu nanti itu yang bisa dijadikan kejadian seperti ini menjadi palsu. Karena data awal itu kan diminta fotokopi sertifikat asli, KTP asli, kartu keluarga asli. Jadi kami sangat mengharapkan masyarakat untuk tidak menyerahkan sembarangan kepada siapapun, karena itu akan dijadikan nanti oleh jaringan mafia tanah menjadi sertifikat palsu. Seperti itu harapan kami. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan dan mengapresiasi kinerja dari teman-teman kepolisian, khususnya Polres Magetan, yang bekerja secara cepat, berkolaborasi dan bersinergi dengan kami dari kantor pertanahan Magetan, Kota Madiun, dan Kabupaten, bisa mengungkap jaringan pemalsu sertifikat tersebut. Dan ke depan, kalaupun ada
masyarakat yang merasa bahwa sertifikatnya atau tanahnya dikuasai orang dengan indikasi sertifikat segera melapor ke teman-teman Polres kemanapun, termasuk Polres Magetan dan kepada kami di BPN, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Demikian. Pak, yang palsu ini atas nama pelaku atau gimana? Ya, sertifikat palsu. Ya, kami belum melihat pelakunya siapa, tetapi ini kan seperti disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim tadi bahwa antara pelaku dengan pemilik ini berbeda. Seperti itu. Kalau persis atau yang dokumen palsu dengan yang asli ini seberapa persis atau seberapa otentik gitu? Persen? Ya, kalau kita melihat persentasenya berapa persen, kita kan nggak bisa melihat. Hanya kami melihat dari tekstur, isi, penulisan, dan tanda tangan. Dan hari ini hanya satu persatuan yang kami laksanakan. Terima kasih. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.